Sekalian saya rekam juga, mudah-mudahan nanti bisa manfaat. Oke, kita mulai. Hari ini saya dulu ini web ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita mulai dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa buqiluniyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita sudah baca surat Al-Fatihah. Ini saya on cam apa enggak ya? Oh alah, belum on cam ya. Oke, sudah on cam. Nah, gini kan enak. Oke, untuk absensinya bisa nggak pakai QR code ini? Loh, Rabu hari ini tanggal 6. Salah ini, bukan yang ini berarti. Balik ke daftar. Ini yang Rabu ya. Oh. Yang ini. Oke, hari ini kita PHP sudah, kita ke kode igniter yang pertemuan keempat, betul ya? Iya Pak, benar. Rabu 6 April. Oh, ini keduluan ini berarti. 9 Maret. Ini 6 April. Absensinya jurnalnya ada yang keliru berarti. Ada yang start, oh ini sudah selesai. Sekarang kita yang ini pertemuan ketiga ya, betul? Ketiga apa keempat? Keempat kan? PHP-nya 2 kali kemarin. PHP-nya 2 kali, sekarang pertemuan keempat. Oh, berarti saya taruh di 6 April, 16 Maret aja. Nah ini aja wes. Ini kok malah dimulai ini sudah. Oh iya, 23 sama 30 itu belum. 16 Maret juga belum. Oke, saya pakai yang ini. Yang ini. Kemarin belum saya urus data ininya ternyata. Saya pakai yang 16 Maret. Oke. Hari 18 peserta ini saya cek di Zoom sudah 16, sudah hampir semuanya datang. Oke. Untuk absensinya bisa nggak ya di sini? Ini coba di scan, bisa nggak absensinya ini?
Gimana caranya ya? Kalian ini pakai komputer kan? Jadwal pelajaran sudah terlewati, Pak. Oh, nggak bisa ya? Oh, ya wes, ya wes, ya wes. Berarti manual aja. Nggak bisa pakai itu. Saya setting di 16. Gadung kali. Ini selesai. Kemudian saya simpan. Kode igniter. Oke, simpan. Oke, karena ini udah kelewat. Ini 16 Maret. Gadung ya. Saya edit aja wes. 16 Maret jadi untuk sementara ini 17 Maret. Nggak bisa diganti karena sudah selesai. Oke, saya akan ke daftar absensi dulu. Absensi. Oh iya, benar. Yang ini masih di sini. Oke, Istihar Bahi Fajar ada. Hadir, Pak. Muhammad Syahrul Sirajuddin. Hadir, Pak. Muhammad Sofi Mubarak Burhanuddin. Tidak hadir. Ovi Novanindra. Hadir, Pak. Ahmad Rizal Permana. Hadir, Pak. Ahmad Rizal Fatoni. Arsa. Pak Rizal Fatani. Oh, hadir. Arsa Firzatullah Putra Irawan. Hadir, Pak. Cahyo Ramadan. Hadir, Pak. Cahyo Ramadan Ridhollah Santos. Hadir. Paris Fahrizal Asgaf. Hadir, Pak. Khotibul Umam. Hadir, Pak. Muhammad Sahil Ihsan. Hadir, Pak. Alfian Wahyu Zulkarnain. Almar'atus Saleha. Hadir, Pak. Muhammad Saifuddin. Hadir, Pak. Muhammad Fathur Rahman As'ad. Hadir, Pak. Muhammad Fawaid Al-Ghifari. Taurik Nur Maulana. Pak. Wildan Nasrullah. Hadir, Pak. Ini ada yang chat ini. Alfian Wahyu hadir. Alfian Wahyu. Oke, dah. Di 16 yang hadir 88%. Di Zoom-nya ada ya, benar 17 dengan saya. Pas. Oke, di kode igniter ini pertama kita aktifkan dulu XAMPP-nya. Mana XAMPP-nya ya? Desktop. Saya pakai yang D. Di sini sementara saya pakai versi ini. Kemudian PHP versi 5 dulu. Kemudian kode igniter 3. Oke. Kemudian ini sudah nyala.
Oke, kita download kode igniternya ya. Nah, versi 13 ya, ini dia. Sudah selesai di downloadnya, kita taruh di htdoc seperti biasa ya. Di htdoc saya ada banyak isinya, jadi saya kasih ini webc, saya kasih nama webc. Pertama ini kita show in folder, ini dibuka, kemudian di copy, saya taruh di htdoc saya. Oke, seperti ini cara pakainya. Linknya saya kopikan ke grup biar kalian tidak salah itu download. Dia disimpan di GitHub bcitci kode igniter. Nah, ini kemudian sudah disimpan di sini, saya rename jadi webc. Jadi isinya seperti ini, tanpa ada user guide ya. Oke, kita buka localhost webc. Nah, ini dia tampilannya, kode igniter. Kemudian dokumentasi kode igniter, mungkin sedikit penjelasan ya. Igniter 3. Nah, ini 3.1 documentation. Oke, kita pakai versi 3. Instalasi itu tadi sudah selesai, di download, taruh di situ aja. Oke, topik-topiknya ada banyak di sini. Yang paling penting bagaimana kita memulai dulu. Oke, kita memulai dari topik yang umum. Misalkan di sini ada kode igniter URL dulu. Jadi URL di sini di kode igniter example.com/news artikel my article. Jadi URL-nya seperti itu. Bagaimana caranya? Kita tambahkan file .htaccess dulu di folder webc ini. Ini biar menyimpannya masuk, ini tak tambahin Windows Explorer. Color, Windows Capture, Windows Explorer. Wah, tambah lambat ya komputer saya. Tidak apa-apa wes. Explorer, Zoom, Explorer webc. Nah, ini. Jadi di sini, oh bukan yang ini, tapi yang ini. Di sini kita buat zoomnya saya minimize saja. Sini kita buat new tag document. Nama filenya adalah .htaccess. Edit yes. Setelah itu kita buka di notepadnya folder tadi di D ya.
cd ktdoc web c. Nah, ini ada aksesnya, kita edit, kita isi dengan ini. Ini kita copy paste aja karena kita pakai sekali aja, habis itu forever kita nggak pakai lagi. Kita simpan. Setelah itu kita coba di sini web c. Oke, URL dari kode igniter adalah di sini. Kalau ini localhost berarti dia localhost. News ini adalah nama fungsi, nama kelas. Artikel ini nama fungsi. Ini adalah ID-nya. Jadi seperti ini, kelas function ID. Kelas yang dimaksud apa? Kita buka aja di sini. Di folder application controllers ada welcome di situ. Jadi sebenarnya yang kita buka adalah kelas welcome. Welcome index. Nah, ini. Ini kalau kita duplikat, ini kan aslinya ya. Dia yang dibuka adalah welcome index. Oke. Kalau kita buat fungsi baru, misalnya public function coba. Oke, sudah bisa ya. Buat halaman statis, simpan. Oke, indeksnya kita ganti jadi coba. Nah, sudah jadi seperti ini. Jadi susunan dari ininya jadi seperti ini. Oke, sudah bisa buat halaman statis. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oke. Itu URL seperti itu ya. Nanti kita sampai praktekkan membuat hal-hal seperti ini. URL suffix. Nah, kalau mau dibuat kayak gini, .html, jadi kayak seolah-olah itu file HTML, ada di config.php. Jadi ada di sini. Dari kelas application, dari folder application ke config, cari suffix. Ini ya URL suffix. Bisa dikasih .html. Disimpan. Coba .html. Jadinya seperti ini. Sama-sama lihat HTML. Jadi sebenarnya yang semua website itu kalau saya buka .html sebenarnya dia belum tentu HTML. Bisa jadi dia kode igniter dengan suffix ini, suffixnya di sini. Ketokannya kayak HTML, meskipun bukan. Nah, seperti ini. Kalau query string kita nggak usah pakai ini ya, cukup itu aja. Oke, next. Controller, apa itu controller? Controller itu ini intinya. Kalau tanpa ini, kalau tanpa htaccess, alamatnya jadi seperti ini. Kalau tanpa htaccess, hello world. Ini hello world tadi sudah kita coba pakai ini halaman statis ini sudah ya. Kemudian ini valid, this is not valid. Nah. Blok, nama kelasnya harus besar ya, kecil nggak boleh, nanti dia error. Method atau nama fungsi jadi nama halaman sendiri. Seperti ini, comments. Nambah lagi. Public function comments. Ini komentar. Nah, seperti ini. Welcome, berarti bukanya welcome comments. Localhost web C, sesuaikan dengan nama foldernya. Paling gampang ya disamakan aja selama pembelajaran ini.
localhost garis miring webc garis miring welcome garis miring comments.html. Jadi seperti ini ya. URL segmen. Nah, kalau mau menampilkan seperti ini, kalau produk sandal dan seterusnya, kita ingin memunculkan itu, maka seperti ini caranya. Public function, misalkan produk nama ID kejo, nama produknya adalah nama dan ID-nya adalah ID. Perhatikan saya menggunakan variasi di sini. Kalau dicontoh langsung eco sandal, eco ID itu nggak karu-karuan bentuknya. Tapi di sini saya menggunakan nama produknya, nama ID-nya adalah ID agar lebih rapi. Bagaimana menuliskannya di sini? Jadi di sini welcome, comments diganti dengan produk, kemudian nama, misalkan Bougainville. Kemudian ID-nya adalah 88.html. Nah, nama produknya adalah Bougainville dan ID-nya adalah 88. Langsung masuk ke bawahnya. Ini digunakan untuk yang kontennya sudah database ya. Oke, definisikan default controller. Itu ada di controller config routers. Oke, ada di config routers. Config routers. Nah, ini di sini default controllernya adalah welcome. Dan fungsi yang pertama kali dipanggil adalah, kalau nggak ada apa-apanya, adalah fungsi index. Ya, seperti itu. Processing output. Ini sudah tadi ya. Kalau controller mempunyai fungsi namanya output, dia akan dipanggil oleh output class daripada echo untuk memfinalisasi data secara langsung. Parameternya dari ini adalah output yang akan dimunculkan. Kalau mau pakai private, dia nggak akan bisa dibuka. Contoh, misalkan produk ini saya ganti jadi private. Kita lihat, nggak ada, karena dia private. Ya, maka yang muncul di sini harus public. Saya nanya, ini sudah dapat pemrograman berorientasi objek apa belum? Sudah Pak? Sudah. Sudah. Sudah, tidak perlu menjelaskan apa itu private dan kawan-kawannya ya. Enkapsulasi dan lain-lain itu Pak. Iya. Ya. Konstruktor itu template aja sih intinya, nggak harus ada welcome bisa konstruktornya. Berarti ini mirip-mirip Java juga ya Pak? Ya, mirip Java. Bedanya apa ya, nggak jauh beda lah. Kalau di Java kan public static void main. Iya. Ini nggak karpet mus. Kalau construct di sini sesuatu yang dimuat secara default ya. Oh, ini kita mau melewat fungsi ini. Maka construct-nya diisi. Itu nggak wajib. Sunnah. Ada wajib sunnah bareng. Ya, karpet. Oke, construct controller names. Ini nama-namanya nggak boleh dipakai. CI controller, default, index, kemudian function, SPHP, dan seterusnya. Ini tidak boleh dipakai. Saya copy di sini aja. Config, show error, show 404, long basic. Insya Allah kalian nggak akan seaneh itu sampai bikin config item gitu kan. Gunakan bahasa Indonesia aja.
konstan ini nggak boleh dipakai, base pair, self dan seterusnya, karena akan mengacaukan yang sudah ada. Nggak perlu dihafal, error berarti error, itu aja sudah. Creating view, nah ini contoh view. Kita buat contoh view 1, lalu akan kita buat, nah ini this load view name. Misalkan kita akan membuat view namanya my blog HTML head. Jangan lupa disimpan sebagai file PHP ya. Disimpannya di folder view, application view. Nah, misalkan blog.php. Nah, seperti ini. Head. Ini nggak bagus cara saya nulis ya. Yang bagus seperti ini, ada spasinya. Title blog saya, title baru backspace, jadi ada menjorok ke dalam lah minimal. Oh iya, HTML kan ada n-nya, nah, jangan lupa HTML head. Kita bikin body. Di sini saya bikin bodinya H1. Selamat datang di blog saya. H1 tutup, kemudian body kita tutup. Bagaimana cara menganunya? Atau sekalian kita buka, kita bikin controller baru. Cara bikin controller baru yang saya rekomendasikan, controller yang sudah ada di save as. Kita ganti, kasih nama blog.php. Ntar kemudian ininya diganti jadi blog, ininya dihapus. Jadi itu yang cara yang saya rekomendasikan untuk meminimalisir error dan mempercepat development. Kemudian yang ini terserah mau dihapus apa enggak. Saya tidak merekomendasikan menghapus, saya merekomendasikan merename saja fungsi-fungsinya. Jadi kita nggak perlu nulis ulang public function dan seterusnya ini. Oke, kita bikin public function in blog atau indeks saja yang kita pakai. This load view. Ini kita langsung kita bikin blog. Simpan. Kita lihat blog.html apakah sudah bisa muncul di sini. C blog.html. Nah, ini sudah bisa. Jadi lebih cepat daripada saya harus membuat ulang semuanya. Bikin save as, rename, selesai. Ini boleh sampean hapus kayak gini untuk biar clean aja. Oke, itu untuk view. Loading multiple view. Nah, ini ada header, menu, konten dan seterusnya. Bisa. Misalkan ada menu konten di sini. Jadi ada beberapa cara ya. Menuliskan melewat view, bisa di sini juga bisa melewat view-nya. Misalkan blog konten, saya bikin file namanya konten ya. Kalau saya lebih suka save as juga sih sebenarnya. File save as konten php konten 1, konten 2 br dan seterusnya. Jadi kalau saya save as, otomatis dia sudah berada di lokasi yang sama dengan tujuan kita di situ. Kalau kita buka yang aslinya seperti ini. Oh ya, welcome, ada apa tadi? Blog. Nah, di sini. Kita bisa di load view. Kemudian di sini ada contoh data ya. Data, kalau mau bikin data, misalnya data yang saya maksud adalah
data judul sama dengan oke bos. Maka data ini misalkan mau saya masukkan ke view, maka tinggal di sini koma data. Kemudian konten tadi mau kita load juga, ya duplikat aja. Ini konten, datanya nggak usah. Untuk memunculkan judul di view blog, kita tinggal echo di sini, echo judul seperti ini. Wah, ini salah ini. N dari PHP tanda tanya dan ini tanda tanya dan lebih dari. Kita simpan. Kita lihat di sini, saya refresh. Selamat datang di blog saya. Judulnya adalah oke bos. Nah, sudah benar. Konten 1, konten 2. Loh Pak, ini sudah HTML tapi masih bisa aja muncul kayak gini. Bisa aja, nggak apa-apa. Tapi tidak beraturan. Gak apa-apa, untuk contoh aja. Oke, menyimpan view dalam subdirectory. Ini kalau banyak banget filemu, ditaruh di subdirectory. Misalnya konten ini mau saya taruh di subdirectory, saya pindah dulu. Bisa nggak ya mau di move di sini? Oh, nggak bisa ya. Kita buka Windows Explorer dulu. Application, kemudian view. Konten ini mau saya duplikat, kita buat folder konten misalkan ya. Kita sudah buat folder konten. Ini mau saya pindahkan ke sini karena katanya banyak misalkan konten. Oke, kita buka notepad dulu. Ini ada muncul keterangan kritis validator no, karena sudah dipindah notepad ya, ngecek otomatis ya. Yang kita ganti di sini adalah konten, di sini diganti. Nama foldernya apa? Konten. Nama filenya juga konten. Kita load, tidak error. Kalau konten saja kita simpan, apakah di error? Nah, unable to load requested file content.php, tidak muncul dia. Maka yang benar disesuaikan dengan foldernya. Setelah kita load jadi seperti ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ya, nanti praktek di akhir sesi. Ini contoh data tadi sudah saya contohkan ya. Hijau heading, creating a loops. Oke. Mau bikin loop. Nah, daftar. Contohkan aja di sini misalkan daftar pekerjaan. Pekerjaan gitu aja wes. Sama dengan array. Misalnya arraynya tukang cukur rambut. Kemudian kerjaan lainnya adalah tukang bangunan. Kerjaan lainnya adalah programmer. Kerjaan lainnya CEO. Sudah. Kita ingin meload maka di view-nya jadi seperti ini. For each kerjaan as kerja. Jadi seperti ini. Pastikan namanya benar ya. Ini kan di datanya ada di blog. Ini harus ditaruh di sebelumnya data ini. Nah ini. Biar enggak
biar di load di sini. Jadi data dimunculkan dulu, dikumpulkan ke variabel data, kemudian dikirim ke view block. Di view block ini baru di for PHP, kita pakai for each kerjaan F kerja. Kita tanda tanya PHP and for each. Di sini kita pakai li ya. Li, kemudian n-nya li. Pekerjaan keco kerja li ya, kita simpan. Jangan lupa UL-nya. UL apa UL? Unordered list ya. Tidak ada urutan sama sekali. Itu UL. Jangan lupa HTML dan bodinya ditaruh di bawah saja, biar sesuai urutannya ya. Kita lihat hasilnya, error apa tidak. Nah ini, pekerjaan tukang cukur rambut, tukang bangunan, oh cukup, harus kurang R. Nah ini bisa ngambil juga dari database. Bagaimana kalau kita membuat database sekalian? Oke, kita pakai php-admin sekali-sekali ya, pakai php-admin. Localhost php-admin. Kita buat database sekalian, kita mencontohkan gimana caranya membuat database, tapi lama sekali ya. Kalau lama kita download aja Adminer. Adminer download. Nah ini. Pokoknya kalau pakai PHP admin lama sekali. Ini kita download Adminer English only. Nah ini kecil banget, cuma 310 kilobit. Ini kita letakkan di folder yang sama dengan yang kita pakai sekarang, yaitu folder webc. Tahu saya samakan aja sekalian dengan folder webc ini, kasih nama db.php. Nah ini kalau PHP admin buka database agak lama ya. Kalau adminer localhost webc db.php, kita username-nya root, passwordnya kosong. Wah, gak bisa, dia harus ada passwordnya. Udah, kita bikin user account aja dulu. Kita buat add user account, kita kasih namanya webc, passwordnya juga sama ya, webc. Check all, semuanya data bisa per semuanya wes. Webc, ini webc, go. Dah. Oke, kita masuk webc, login. Access denied. Waduh, aman sekali. Kenapa denied?
webc add percent. Oh, ini harusnya juga add localhost ya. Database specialistnya non, semuanya aja go. Check all go. Nah, ini sudah. Apalagi nih database, kita lagi coba lagi webc copy. Saya biasanya pakai ini secara online gitu. Nggak tahu, ternyata ada setting tertentu yang harus disetting sebelum dia bisa dipakai. Apa ini yang kurang ini? webc ini harusnya diganti ke localhost ini. Edge privilege ini login information, any host, localhost. Kita coba lagi webc bisa enggak? Nah, sudah bisa. Oke, kita pakai database AAA di sini karena nggak ada ini masih. Kita buat tabelnya namanya pekerjaan. Nah, kolomnya ID, kemudian ini adalah pekerjaan varchar 255. Save. Jadi lumayan cepat. Kalau saya pakai ini admin, klik database saja agak lama ini. Database-nya tadi AA. Loadingnya agak lama, masih muter-muter baru dia muncul pekerjaan. Kalau ini ganti database, kan ini ya, langsung muncul ya, tidak pakai loading. Nih, pekerjaan select. Nah, kita pakai data contoh. Oh, ini pekerjaannya buruh, kemudian yang lainnya pekerjaan supirmi. Oh, bukan. Sudah kita select two rows, ID-nya 0. Ini kok ID-nya 0, harusnya kan ID-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka ya kita kasih auto increment. Tadi belum disetting auto incrementnya. Maka tidak error. Yang sudah ada kita update aja. Ini, oh, ini sudah auto increment 1, 2 dan seterusnya. Ya, kita ingin mengkoneksikan ke sini database namanya AAA, tabelnya pekerjaan. Maka kita langsung ke blog.php, kita bikin function namanya pekerjaan. Kita butuh meload database dulu, this load database. Tapi kita perlu men-setting konfigurasi database-nya. Di mana? Ada di folder config database. Nah, ini localhost. Username-nya adalah webc. Passwordnya adalah webc. Database-nya adalah AAA. Dah. Blok di sini ada untungnya juga ya. Kalau view pakai bloknya kecil, kalau controller blok yang ini blok yang besar. Oke. Ini for each ya.
kita view sudah. Model. Oh ya, model. Ini belum ke database sih, tapi tidak apa-apa. Masih di topik. Modelnya nanti aja wis. Sementara kita nggak usah pakai model. Tapi eman. Ya, kita bikin model aja. Model ini biasanya digunakan untuk database gitu ya. Query this dbget entry 10. Ini contoh. Query return result. Oke, ini contohnya, kita bikin model aja. Block model, kita bikin namanya block model. Jadi yang saya sarankan, khusus untuk ini, copy dulu, baru kita modif. Kita simpan dengan nama block model, kita simpan di folder model. Filenya harus PHP ya. Lalu ini kok merah semua, kok nggak ada warna-warnanya. Kita reload aja, reload from this. Nggak muncul juga. Tutup aja, buka lagi. Mungkin itu bugnya si Notepad++ ya. Kenapa dia nggak mau memunculkan warna-warnanya secara otomatis. Oh, pasti ada yang salah ini. Oh iya, salahnya apa? Belum ada PHP-nya. Bukan P++-nya yang salah ya. Tapi PHP-nya belum ada ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi anatomi model, kelas model, extend CI model, ini sudah template. Dia extend kelas namanya CI model. Melewat model, di slot model name. Nah, ini kita panggilnya di mana? Di sini. Di kita tutup, proses tutup. Yang mau manggil adalah block. Nah, di sini. Maka di slot model namanya adalah block model. Oke. Memanggilnya this model name method. Di sini saya mau bikin get less than entries. Queries this dbget ini gunanya untuk mendapatkan tabel tertentu. Di sini kita akan mengambil tabel pekerjaan. Return query. Oke. Ini welcome sih, hapus saja. Kemudian memanggilnya data query. Nah, ini contoh cara manggilnya. Data. Query itu boleh nggak saya isi yang lain? Data isi, boleh. Isi sama dengan this block. Saya tidak suka namanya. Kelasnya itu saya ganti jadi ambil gitu aja wes. Kita bisa lebih sederhana. Penamaannya ambil. Kemudian di lewat view pekerjaan data. Saya kan belum buat nih view namanya pekerjaan. Kita bikin aja file save as pekerjaan. Sudah. Gimana caranya
mengambil data itu. Datanya tadi kan isi ya, diisi. Ini pasti error ini. Kita lihat aja errornya di mana. Awalnya blok, saya ganti blok garis miring pekerjaan. Nah, undefined property blok garis 16. Nah, ini yang benar adalah blok model. Nah, kita lihat lagi. Dengan cara seperti ini, kalian bisa tahu apa yang bikin dia error. Ini sudah oke, pekerjaan. Ini ada error, kelas get could not converted to string. Kelas tidak bisa dikonversi ke string. Berarti kerja di sini itu kelas harus karena kelas kita harus tahu kerja itu apa itu isinya. Kita lihat kerja di sini isinya adalah pekerjaan kerja. Nah di kelas maka kayak gini nulisnya. Oke. Kalau string, kalau array pakai petik. Petiknya seperti ini. Kalau kelas seperti ini. Jadi dipahami ya. Kita lihat sudah bisa apa belum? Nah ini pekerjaan buruh, pekerjaan supir. Sekarang kita sudah bisa membuat ini mengambil dari database. Terus ya kita lanjutkan aja ya. Nanti PR-nya mempraktekkan persis seperti apa yang saya kerjakan sekarang. PR di rumah. Loading model kita sudah bisa, model auto load model. Kalau sampai males kayak ginian, saya mau model di otomatis, hapus saja ini. Maka kita buka config auto load. Kita di folder config auto load, cari model, pikirkan libraries bukan, driver bukan, model. Nah ini dia blok model diletakkan di sini. Kita lihat error apa tidak. Nah di sini tidak error, tapi yang error di judulnya. Oh kenapa? Karena titelnya di sini judul, padahal judul belum ada, makanya dia error. Ini judulnya nggak karu-karuan di style border 1px. Oh judulnya harusnya di sini. Oke bos, kita kopikan taruh di sini. Kita refresh, maka judulnya sudah oke bos, sudah bisa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum mbak, belum coba, betul ya? Ya sementara memperhatikan dulu. Sekarang waktunya mempraktekkan. Mempraktekkan mulai dari mana? Oke, rekamannya ini saya selesaikan dulu sampai ke sini aja.